Panganjali Umat. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 atau Senam Ceria. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai HIV dan AIDS. Baik, langsung saja rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Prenda Satya Arisananda, absen 36. Perkenalkan, nama saya Putu Meita Pridayanti, absen 37. Perkenalkan, nama saya Vincenzius Novianto Alim, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Imadir Rizky Ditya Prayoga, nomor absen 39. Dan saya Dewa Ayu Gede Maharani, nomor absen 40. Baik, langsung saja kita mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi HIV dan AIDS. HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Virus HIV menyerang sel darah putih, yang dimana sel darah putih meningkatkan imun tubuh pada manusia, yang dimana saat imun tubuh pada manusia diserang dapat menyebabkan kematian. Penyakit AIDS yang pertama bukan penyakit keturunan, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Yang kedua, ibu dan bayi dapat terinfeksi HIV melalui ASI. Yang ketiga, tidak menular melalui bersin, batuk, atau gigitan serangga. Tempat virus HIV berada pada darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. Yang keempat, bisa terjadi tanpa gejala. Biasanya HIV tidak terdeteksi di awal dan bahkan seseorang dapat menderita HIV hingga 10 tahun tanpa gejala. Jadi tempat virus HIV menular dapat melalui yang pertama melalui darah, lalu cairan sperma, cairan vagina, dan melalui ASI atau air susu ibu. Next. Jadi yang pertama melalui darah atau dapat melalui jarum suntik. Alat jarum suntik atau alat tusuk lain seperti akupuntur, tindik, dan tato yang tercemar oleh HIV. Apabila orang tersebut positif memiliki penyakit HIV atau AIDS, maka sisa-sisa darah yang tertinggal di jarum suntik dapat masuk ke tubuh dan menginfeksi. Yang kedua, melalui hubungan seks. Hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual atau heteroseksual. Yang ketiga ada ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Penularan HIV dan AIDS memang bisa terjadi selama proses menyusui, tapi presentasenya cukup kecil karena kandungan kimiawi dalam ASI dan suhu di luar tubuh dapat menghancurkan virus tersebut. Beberapa klinisi berpendapat bahwa ibu dengan HIV sebaiknya tidak menyusui untuk menghindari risiko penularan pada bayi. Namun, pedoman yang dikeluarkan oleh WHO yang didasarkan pada berbagai studi tetap mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi dengan ibu HIV disertai dengan obat antiretroviral prophylaxis. Nah, selanjutnya ada prinsip penularan HIV. Yang pertama itu exit. Exit ini berarti virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, baik melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan jarum suntik yang terkontaminasi. Yang kedua ada sufficient atau cukup. Hal ini berarti jumlah virus harus cukup untuk dapat menginfeksi. Yang ketiga ada survive. Untuk dapat menularkan HIV, virus harus bisa bertahan hidup di luar tubuh. Yang keempat ada enter atau masuk. Enter berarti virusnya harus masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah. Hal ini berarti melalui pertukaran darah antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin atau menyusui, hubungan seksual baik anal atau vaginal, dan serta alat tusuk tidak steril yang menembus kulit. Lalu ada perjalanan atau fase penyakit dari mulai terinfeksi HIV hingga AIDS. Next. Fase pertama, window period 1-6 bulan. Tes darah negatif, antibodi terhadap HIV belum terbentuk, sudah dapat menulari orang lain. Lalu fase kedua, 2-10 tahun. Tes darah positif, belum menampakkan gejala penyakit dan sudah dapat menulari orang lain. Lalu fase ketiga, muncul gejala awal penyakit yang terkait dengan HIV. Keringat berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembekakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, berat badan terus berkurang, dan sistem kekebalan tubuh mulai berkurang.
Lalu fase keempat, kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Timbul penyakit tertentu, kanker khususnya kanker kulit yang disebut sarcoma kaposi. Lalu infeksi paru-paru, infeksi usus seperti diare parah, infeksi otak seperti kekacauan mental, dan sakit kepala serta sariawan. Next. Faktanya, berdasarkan sumber dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar menyebutkan bahwa HIV menyerang sel-sel darah putih atau CD4. Ketika CD4 hancur, maka daya tahan tubuh kita menurun. Bibit penyakit lain gampang masuk dan menimbulkan penyakit oportunistik seperti TBC, diare, cacar, jamur, kanker kulit, dan lain-lain. Penderita meninggal bukan karena virusnya, tetapi karena penyakit oportunistik itu. Jadi di sini saya mendapatkan data-data mengenai kasus HIV/AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Denpasar. Berikut merupakan data dari tahun 1987 hingga Februari tahun 2023 yang menunjukkan di mana bahwa jumlahnya itu sangat meningkat setiap tahunnya, dan untuk jumlah laki-laki itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Next. Ini merupakan kumulatif dari tahun 1987 hingga Februari 2023. Bisa dilihat pada slide berikut. Next. HIV itu tidak memiliki gejala, sedangkan AIDS itu memiliki gejala seperti jamur di mulut, pembengkakan kelenjar getah bening yang ada di leher, yang ketiga itu keringat pada malam hari, yang keempat diare lebih dari 1 bulan, BB turun lebih dari 10 kilo secara signifikan, itu ada kanker kulit, radang paru, dan batuk yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Next. Nah, ini merupakan mitos-mitos yang sudah ada di masyarakat. Jadi sebenarnya HIV itu tidak menular melalui memakai toilet bersama, berenang bersama, terpapar batuk atau bersin, ataupun droplet-droplet dari seseorang yang batuk. Yang keempat itu ada gigitan nyamuk atau serangga lain. Jadi misalnya ada orang yang positif HIV atau ODA itu tergigit oleh nyamuk, lalu nyamuk itu menggigit orang lain, itu tidak bisa. Yang keempat itu ada berbagi makanan atau menggunakan alat bersama. Sebenarnya menggunakan alat bersama atau alat makan bersama ini lebih berpotensi untuk terkena hepatitis. Yang terakhir adalah bersalaman, pelukan, ataupun ciuman. Jadi keenam hal ini itu merupakan hal-hal yang tidak bisa, atau HIV itu tidak bisa menular melalui keenam hal ini. Next. Adapun cara pencegahan dan penularan HIV, sebenarnya pencegahan dan penularan HIV itu ada beragam, namun kita rangkum di sini menjadi 3, yaitu A, B, C. Untuk A, abstinence itu adalah tidak berhubungan seks, di mana terutama bagi remaja itu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, atau misalnya orang yang sudah menikah dianjurkan tidak istilahnya itu keluar atau di luar pernikahan. Yang kedua itu be faithful, di mana saling setia dengan satu pasangan. Ini khusus untuk orang yang sudah menikah. Biasanya orang-orang yang terkena HIV/AIDS ini cenderung lebih banyak ke PSK ataupun orang-orang yang berada di ranah seperti itu. Yang ketiga itu kondom. Itulah selalu memakai kondom saat berhubungan seks, karena penularan HIV itu bisa melalui sperma ataupun cairan vagina. Next. Nah, ini merupakan cara pencegahan dan penularan HIV. Yang pertama itu ada tidak menggunakan narkoba, karena beberapa narkoba itu bisa disuntikkan melalui suntikan, itu memiliki presentasi yang terbesar untuk penularan HIV/AIDS. Yang kedua itu melakukan screening test HIV untuk mencegah. Yang terakhir itu selalu steril untuk membersihkan alat-alat medis, terutama di rumah sakit. Selanjutnya. Nah, ini merupakan data dari Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Denpasar. Nah, Indonesia sudah melakukan Getting 3.0 untuk tahun 2030. Jadi untuk tujuan pengendalian HIV/AIDS di tahun 2030 itu Indonesia punya 3 tujuan. Yang pertama, zero new HIV infection, di mana ini melakukan tes beberapa kali tes. Yang kedua itu zero AIDS related date. Yang ketiga zero discrimination. Next. Ya, ada pengobatan penyakit AIDS. Yang pertama yaitu AZT atau azidotimidin. Yang kedua yaitu DDI atau dideoksinosin. Yang ketiga yaitu DDC atau didioksisitidin. Dan yang terakhir ada terapi antiretroviral.
antiretrovira. Selanjutnya, namun obat-obat tersebut hanya berfungsi sebagai penghambat perkembangan virus HIV. Oleh sebab itu, penderita wajib mengonsumsi ARV seumur hidup. Jika lupa, maka akan berdampak bagi efektivitas pengobatan serta dapat menyebabkan resistensi terhadap obat. Sampai sekarang, belum ditemukan obat untuk mengatasi HIV/AIDS ini. Selain itu, PODA atau orang dalam HIV/AIDS juga butuh dukungan secara psikis, baik dari keluarga, teman, konseling, dan sejenisnya. Masih tambahan. Hari AIDS sedunia adalah peringatan internasional yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dan dirayakan setiap tahun sebagai kampanye memerangi penyakit HIV atau AIDS. Perayaan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari HIV atau AIDS dan meningkatkan edukasi terkait pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Pun melalui peringatan ini diharapkan diskriminasi terhadap pengidap HIV atau AIDS berkurang agar kualitas hidup mereka kian terjamin. Salah satunya hal yang menarik perhatian ialah pita merah yang digunakan bila terkait HIV dan AIDS. Pita ini merupakan simbol universal kesadaran dan dukungan bagi orang-orang dengan HIV. Baik, sekian sudah presentasi dari kelompok 7. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa HIV atau AIDS merupakan suatu penyakit yang tidak dapat menular melalui keturunan, melainkan ada 4 tempat penularan HIV atau AIDS. Yang pertama itu ada darah melalui suntikan atau melalui narkoba yang disuntikan ke dalam tubuh, ataupun suntikan yang dilakukan secara berulang-ulang atau tidak diganti. Yang kedua itu ada cairan sperma, dan yang ketiga itu cairan vagina. Kedua hal tersebut itu bisa melalui seks bebas. Yang keempat itu ada ASI atau melalui air susu ibu, walaupun persentasenya sangat kecil. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Yeay.